Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bagi seluruh ummahat wa akhwat pada kegiatan kajian online yang diselenggarakan oleh dakwah salaf muslimah. Insya Allah di pagi hari yang semoga diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ini, kita akan belajar bersama dalam kajian online yang bertajuk Mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh pemateri kita, Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari, LCMPD. Insya Allah, Ana Firdausa Sausan sebagai host yang akan membersamai ummahat wa akhwat sekalian pada kegiatan ini. Taib, ummahat wa akhwat yang semoga dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Marilah kita buka kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari menunggu kehadiran pemateri kita pada pagi hari ini, selaku host, Ana akan menyampaikan beberapa imbauan bagi ummahat wa akhwat sekalian, yakni diharapkan untuk senantiasa mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, kemudian menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat faidah-faidah yang didapat dalam kajian online kita pada pagi hari ini. Kami juga mengimbau ummahat wa akhwat sekalian untuk menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka selama kajian berlangsung. Adapun sesi tanya jawab bersama Ustadz insya Allah akan dibuka setelah penyampaian materi selesai. Serta kami dengan berbahagia mengabarkan kepada ummahat wa akhwat sekalian bahwa di akhir sesi kajian online kita pada pagi hari ini, insya Allah akan ada kuis dan door prize. Jadi bagi ummahat wa akhwat sekalian, kami sangat berharap partisipasinya. Dan insya Allah untuk kuis-kuisnya akan diambil dari kajian pada pagi hari ini. Jadi, insya Allah agenda setelah ini kita akan menunggu bersama pemateri untuk bergabung dengan kita di room Zoom. Kami harap ummahat wa akhwat bersedia menunggu hingga pemateri bergabung. Jazakumullahu khairan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Sebentar. Bentar. Mana itu tadi? Tadi mana itu ya? Bentar ya. Ya, mana nggak bisa dibuka itu. Ya, atau siapa yang buka? Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, tadi sudah kita buka terlebih dahulu Ustadz. Baik, Alhamdulillah, Ummah dan akhwat sekalian telah bergabung pemateri kita pada pagi hari ini, Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari, Hafizahullah. Marilah kita bersama menyapa pemateri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaduna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakumullah ya Ustadz. Semoga Ustadz Ya Allah. senantiasa perlindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Sekali lagi kami imbau bagi para ummahat wa akhwat sekalian untuk senantiasa mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Azza wa Jalla, kemudian menjaga adab-adab dalam bermajelis ilmu, menyiapkan buku dan alat tulis untuk mencatat faidah-faidah yang didapat dalam kajian online kita ini, serta menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka saat kajian berlangsung. Baik. Insya Allah sudah siap nggak Ustadz? Baik. Langsung dimulai ya. Masya Allah. Langsung saja kita menuju pada agenda utama kita, yakni penyampaian materi mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahta Isyraf Al Ustadz Abu Bakar Al Akhdari LC-MPD. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa baraka wa an'am ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan kepada kita, sehingga dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kita dapat terhantar kepada amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kameranya mesti distabilkan ya. Baik. Para akhwat, para pemerhati atau yang menyaksikan kajian ini melalui online, insya Allah pada kesempatan yang Allah muliakan ini, insya Allah kita akan mengkaji sebuah tema yang penting sebagai bekal agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar meneladani Rasulullah SAW, dan ini merupakan salah satu jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, menjadi jalan keberkahan hidup kita untuk urusan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita, yaitu meneladani sosok manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk meneladani beliau, mentaati beliau, dan juga untuk menapaki jalan yang telah ditapak oleh beliau dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Kalau tidak salah di ayat yang ke-80 ya. "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun dari satu sisi beliau adalah seorang manusia biasa, tapi dari sisi lain beliau adalah pembawa risalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau untuk disampaikan kepada seluruh umat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang beliau di akhir surat Al-Kahfi, ya qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah aku hanyalah manusia mislukum yang sama seperti kalian. Hanya saja bedanya apa? Keunggulannya yuha ilai. Di mana aku diberikan wahyu, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Wahyu tersebut adalah tidak ada sembahan, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali ilah satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin pembahasan kita sebagaimana dibatasi mungkin ya oleh panitia tadi kami tanyakan apa yang diharapkan untuk dibahas dalam kajian kita pagi menjelang siang hari ini, yaitu mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tugas beliau sebagai seorang Rasul, yaitu membawa perintah dan membawa larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, baru tadi pagi para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saya kasih latar ya. Baru tadi pagi kami ditanya ya oleh jamaah dalam kajian subuh bahwasanya ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah peperangan yang saat itu kaum muslimin jumlahnya sangat sedikit dan kaum musyrikin atau kaum kufar jumlahnya sangat banyak. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, intuhlak hadhil isabah lan tu'bad abadan fil ard. Ya Allah, seandainya kelompok perang ini binasa, hancur semuanya, kalah, saya mati, kemudian para sahabat mati di medan perang karena jumlah orang kafir banyak, kemudian jumlah kaum muslimin sedikit, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi di atas muka bumi. Selesai sudah risalah. Ya, ini bukan menunjukkan, ya, bukan berarti ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Rasul. Allah Subhanahu wa taala butuh kepada para sahabat kaum muslimin, tidak. Justru sebaliknya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam butuh kepada Allah, para sahabat juga butuh kepada Allah. Tidak satu pun Allah butuh pada makhluknya. Tidak sedikit pun Allah butuh pada makhluknya. Dan semua yang dilakukan Nabi dari mulai menyampaikan risalah Allah, kemudian berdakwah, berjihad, dan lain sebagainya, maka itu Rasul yang butuh kepada itu semuanya. Rasul yang butuh ibadah. Sebagaimana halnya kita pun ketika ibadah jangan pernah kita menganggap kalau kita sedang ibadah itu kita sedang setoran kebaikan kepada Allah. Ya, sebagaimana anak buah yang berbuat baik, maka dia harus menyetorkan tugasnya kepada bosnya, kepada pimpinannya. Kalau tidak, maka akan dituntut. Betul Allah memerintahkan kepada kita, betul Allah melarang kita, tetapi semua kebaikan dari perintah yang kita kerjakan, kebaikannya kembali kepada diri kita sendiri, dan semua larangan yang Allah larangkan kepada kita untuk kita tinggalkan, itu pun kebaikannya kembali kepada kita sendiri ketika kita hindarkan itu. Ya, maka dari itu yang harus kita tekankan sekali lagi di sini adalah Rasulullah SAW sebagai sosok Nabi, sosok Rasul, itu Allah utus untuk kita ikuti. Dan beliau membawa perintah, beliau juga membawa larangan.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya, ya mungkin nanti ada sebagian ayat yang kami sebutkan ya, tapi ada sebagian yang tidak kami sebutkan. Eh, Allah katakan contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Sebentar. Saya kira ya maaf ini nggak muncul ayatnya. Ya baik, kita mungkin terjemahkan langsung ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan membawa kebenaran. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar baik, wa nadhira, dan sebagai pembawa peringatan. Ya, jadi kami perlu catat agar semua tahu. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 119 ya. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus wahai Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembawa kabar baik, kabar gembira, dan nadhira yaitu peringatan. Apa kabar baiknya dan apa kabar peringatannya? Kabar baiknya adalah bahwasannya Rasulullah SAW membawa kabar siapapun yang mengikuti beliau, mengerjakan amal-amal saleh, beriman kepada beliau, beriman dengan rukun-rukun iman yang lainnya, maka kabar gembiranya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah, ya, masih di dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, yaitu Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Dan berbahagialah atau kabar gembira bagi orang-orang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannat, bahwasanya bagi mereka surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kullama ruziqu minha, dan seterusnya ya. Setiap kali mereka diberikan karunia rizki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka berkata, ini yang sudah dianugerahkan kepada kami sebelumnya, dan seterusnya. Intinya Rasul SAW memberikan atau membawa risalah kebenaran ini dengan membawa kabar gembira berupa kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kedua, wa nadhira, sebagai pembawa informasi ancaman. Ancaman kepada siapa? Kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang membantah, menolak, menyimpang dari ajaran Nabi SAW. Maka tadi ya, Rasul tugasnya membawa perintah, membawa larangan. Perintah untuk dikerjakan sehingga mendapatkan kabar gembira berupa surga. Larangan untuk ditinggalkan sehingga dia mendapatkan ancaman. Mendapatkan ancaman, terancam dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, apa kata beliau? Kullu ummati yadkhuluna jannah. Ini kabar gembira ini. Ya, awalnya diawali dengan kabar gembira. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga semuanya. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Qalu, maka para sahabat berkata, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Mau. Siapa yang enggak mau? Siapa yang enggan enggak mau masuk surga? Ya, siapa yang enggan masuk surga? Enggak ada. Kalau ditanya, enggak ada orang pengen masuk neraka, enggak ada. Ini orang normal ya, kecuali orang gila. Bahkan orang-orang Yahudi Nasrani pun mengklaim diri mereka adalah orang yang berhak masuk surga. Allah mengatakan masih di dalam surah Al-Baqarah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Wa qalu, dan mereka berkata, lan yadkhulal jannah, tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya, enggak akan bisa. Illa man kana hudan aw nasara,
kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Jadi sampai orang Yahudi Nasrani itu mengklaim yang masuk surga mereka. Tapi apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, hatu burhanakum. Sampaikan kepada kami, ya, berikan kepada kami burhanakum, bukti kalian kalau kalian itu adalah orang yang pantas masuk dalam surga. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tilka amanihum, itu hanya angan-angan kata Allah. Qul hatu burhanakum, datangkan bukti in kuntum shadiqin, jika kalian adalah benar-benar orang yang benar. Ini apa namanya? Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kabar gembira yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya yang taat kepada beliau, yang mengikuti beliau, dikabarkan berupa kabar gembira surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang membangkang, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau, maka kemudian Nabi menjelaskan, man ata'ani dakhala jannah, siapa yang mentaatiku dia akan masuk surga, wa man 'asani faqad aba, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia akan, atau faqad aba, maka sungguh dia enggan masuk surga. Jadi siapa yang ingin masuk surga taati Nabi. Siapa yang enggak mau masuk surga, maka mau tidak mau berarti dia memilih neraka Allah sebagai tempat kembalinya. Baik. Kemudian ini perlu kami sampaikan juga bahwasanya Nabi SAW membawa risalah berupa kabar gembira, yaitu siapa orang yang mengerjakan perintahnya, kemudian ancaman, yaitu siapa orang yang melanggar, yang tidak mau mengikuti jejaknya, yang tidak mau mentaatinya, yang tidak mau mengikuti sunnahnya, maka terancam dengan neraka, terancam menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika di dalam hadis riwayatkan Abu Dawud rahimahullah taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah memegang beberapa lembaran Taurat. Ya, barangkali kisah ini sebagian sudah mengetahui tapi sebagian tidak. Umar radhiyallahu anhu saat itu memegang beberapa lembar Taurat dan ternyata diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaka ya Umar, ada apa denganmu wahai Umar? Lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa hidup di zamanku ini, di masaku ini, ma wasi'ahu illa an yataba'ani. Maka tidak ada pilihan lain kecuali Nabi Musa pun kalau hidup di zamanku, maka beliau harus ikut syariatku. Jadi Nabi SAW Allah utus menjadi seorang Nabi dan seorang Rasul. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, setiap Nabi dan setiap Rasul diutus untuk umatnya. Dan aku diutus, wabi'tu likafatin nas. Sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Artinya siapa yang hidup di masa setelah Nabi SAW hidup, maka tidak boleh ada orang yang mengikuti syariat-syariat lain kecuali syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini keutamaan beliau yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi dan para rasul yang lainnya. Dan salah satu buktinya apa? Bukan seandainya saja, ini kan kata Nabi, seandainya Nabi Musa hidup, engkau ngapain sibuk dengan Taurat? Ini ada Al-Quran yang Allah wahyukan kepada kami, maka sibukkan dengan Al-Quran. Bahkan salah satu buktinya apa? Nanti ketika Nabi Isa turun, ketika Nabi Isa alaihissalam turun dari langit karena beliau tidak wafat dan diangkat oleh Allah ke langit, apa yang dibawa oleh Nabi Isa? Maka beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW dan tidak membawa risalah berupa Injil yang Allah wahyukan kepada beliau. Nah, ini keutamaan Nabi SAW membawa perintah dan membawa larangan. Ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, azan ya Allah ikum ajma'in. Berikutnya, poin berikutnya adalah karena mungkin ya dalam sesi kita kali ini kita bukan sedang menyampaikan tentang sejarah ya, tentang nama beliau, kemudian orang tua beliau, istri-istri beliau, kemudian anak-anak beliau, tidak ya, melainkan lebih global, lebih umum tentang apa tugas-tugas beliau, apa yang dibawa oleh beliau. Baik, kemudian berikutnya Nabi SAW
Allah utus menjadi seorang nabi dan seorang rasul, yaitu diantaranya agar orang-orang berpikir, agar orang-orang yang berakal sehat, mereka mau meneladani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari semua, dari akidah, ibadah, muamalah, semua, dan terutama tentunya urusan-urusan akhirat. Karena Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk urusan agama, untuk urusan akhirat. Pernah suatu ketika para sahabat Nabi meminta kepada Rasulullah SAW sebuah pendapat tentang pertanian, ya tentang pertanian. Nah, saat itu para sahabat menginginkan agar kurmanya itu panen dengan hasil yang bagus. Ya, maka kalau tidak salah dengan cara dikawinkan begitu ya. Maka Nabi memberikan pendapat. Di sini sebagai seorang nabi memberikan maaf, sebagai seorang manusia ketika dimintai pendapat dan memberikan pendapatnya. Ternyata saking taatnya para sahabat diikuti oleh Nabi, oleh para sahabat. Apa yang dikatakan Nabi, saran Nabi itu diikuti, subhanallah. Ini ini bagaimana menunjukkan kepada kita bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang punya sikap taat apapun yang diperintahkan, yang disarankan, yang diarahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang tugas beliau adalah diutus dan untuk ditaati. Nah, ini saking taatnya maka semua ditaati. Akhirnya ketika saran Nabi dijalankan, beberapa bulan kemudian apa? Ternyata gagal panen yang ada. Ya, bukannya panennya bagus, baik, justru gagal panen. Lalu apa? Datang sebagian para sahabat Rasulullah, kami telah mengikuti saranmu dan ternyata gagal panen. Apa kata Nabi SAW? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kalian lebih tahu, kenapa tanya saya gitu ya. Karena Nabi hanya diutus membawa urusan agama dan akhirat, bukan perkara-perkara duniawi. Jadi kalau ingin masalah teknologi, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya silakan boleh eh, mengembangkan diri, silakan boleh, tapi tidak dalam hal ibadah. Dan ibadah dari akidah, dari ibadah, dari muamalah, semuanya diatur dalam syariat. Sudah ada koridornya, sudah ada batasannya, tidak boleh kita lampaui, tidak boleh kita seberangi, tidak boleh kita tinggalkan. Karena tugasnya adalah untuk diikuti. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya di dalam Al-Qur'an, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Di dalam surat Al-Mumtahanah itu. Qad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Untuk yang berharap perjumpaan dengan Allah dan keselamatan di hari akhir. Jadi hanya orang yang berharap keselamatan di akhirat, berharap perjumpaan dengan Allah dengan kondisi bahagia, kondisi tenang, kondisi nikmat, yaitu orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Baik, kami ingin sampaikan juga dari sudut pandang lain. Ya, sebelum itu kami ingin sampaikan sebuah hadis juga. Nabi SAW mengatakan apa? Ma sami'a bi rajulun. Ma sami'a bi rajulun. Tidaklah ada seorang yang mendengar namaku. Jadi sudah sampai namaku kepada orang, kepada kaum, kepada kelompok manusia. Walam yu'min bi. Dia sudah mendengar nama Nabi Muhammad SAW untuk diikuti. Walam yu'min bi. Dan kemudian dia tidak beriman kepadaku. Illa wa mata. Kemudian dia meninggal. Illa annahu min ashabin nar. Kecuali dia pasti termasuk golongan orang yang masuk ke dalam neraka. Jadi kalau risalah Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW itu sudah sampai, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti beliau. Kecuali mungkin ada satu tempat yang di pedalaman, di di kepulauan yang tidak tersentuh informasi. Ternyata nggak nyampe nama Islam, nggak nyampe cahaya Islam, tidak sampai tentang berita kenabian, kerasulan. Mungkin saja mereka termasuk orang yang uzur.
Ya mungkin saja mereka termasuk yang udzur. Tetapi kalau sudah sampai tentang berita beliau sebagai seorang nabi, seorang rasul, makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sampai kepada mereka nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil adkuruni ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di dalam surat apa itu? As-Saff. Ya, dan ketika Nabi Isa berkata, intinya ada kalimat apa? Nanti aku membenarkan membenarkan bahwasanya setelahku ada nabi yang ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad. Ya, maksudnya di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal beritanya sudah sampai, maka ketika dia mati dia akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua kami ingin sampaikan tentang bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecil, dewasa sampai akhir hayatnya dikenal sebagai sosok yang seperti apa. Semua kita tahu, saya yakin semua kita tahu bahwasanya Nabi dikenal dengan apa? Orang yang jujur. Ya, kemudian as-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Kemudian orang yang amin, al-amin, amanah. Kemudian juga apa? Fatonah, cerdas. Ini akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berani, tidak pengecut, adil, tidak berbuat zalim. Akhlak-akhlak yang mulia dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam?" Bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kana khuluquhul Quran. Kata Aisyah, akhlak Nabi itu seperti Quran berjalan. Makanya Allah berfirman memuji, mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Qalam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya, benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Raufun alaihim, raufun bil mu'minina azizun alaihim ma'anitum. Ya, rauf, lembut. Kemudian merasa payah, merasa terganggu, merasa nggak enak kalau orang lain susah. Bil mu'minina raufur rahim. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Sangat lembut, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi anitum. Ya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Harisun alaikum, dan bersemangat untuk kebaikan-kebaikan kalian. Jadi ingin Nabi SAW itu sifatnya ingin orang itu baik semuanya, ingin orang itu selamat semuanya. Nggak ada Nabi berharap orang itu mati dalam keadaan kafir. Nggak ada, didakwahi. Bahkan pamannya saja ketika berada di atas ranjang yang menghantarkan kepada kematian, inginnya apa? Inginnya masuk Islam. Padahal di ujung ya, ini orang udah kafir puluhan tahun, tapi di ujung pengen bagaimana agar dia masuk Islam. Bagaimana agar dia selamat di akhirat. Bagaimana biar dia masuk surga, tidak masuk neraka. Makanya beliau mengatakan, ya am, ini sayangnya Nabi kepada umat ini. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatun uhaju biha indallah. Laka biha indallah. Kalimat yang kalau kau ucapkan, aku akan bela engkau, aku akan berhujah di hadapan Allah untukmu, wahai pamanku. Fakana akhiru ma yaqul, tetapi akhir kata yang diucapkan oleh pamannya Abu Thalib adalah apa? Huwa ala dini Abdul Muttalib. Dia berada di milahnya, di agamanya Abdul Muttalib, nenek moyangnya. Mati dalam keadaan kafir. Akhirnya Nabi bersedih, Nabi menangis, dan bahkan Nabi mengatakan, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anni. Nabi sebetulnya ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya. Makanya Nabi mengatakan, selama tidak dilarang untukku, maka aku akan senantiasa memohonkan ampun untukmu, wahai pamanku. Karena engkau mati dalam keadaan kafir, tapi aku akan mohonkan ampun agar Allah berikan ampunan kepadamu selama tidak dilarang padaku. Nah, kalimat kata Syekh Utsaimin, kalimat kata-kata selama tidak dilarang untukku, ini menunjukkan sebetulnya ada yang mengganjal. Masa iya orang kafir didoakan ampunan? Dan benar turun firman Allah di dalam surah At-Taubah. Ya, di dalam surah Taubah
Allah menurunkan sebuah ayat tentang sababun nuzul ini. Sababun nuzulnya adalah ketika pamannya Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Dan Nabi mendoakan ampunan, kemudian turunlah larangan. Apa larangannya? Yaitu larangannya maka nalil musyrikina, tidak pantas bagi orang beriman, ya. Sementara ayatnya ayyastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba. Maka nalil nabi walladzina amanu. Maka nalil nabi walladzina amanu ayyastaghfirul lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun, beristighfar untuk orang-orang yang sudah jelas mereka adalah orang yang mati dalam keadaan syirik, orang yang mati di atas kekufuran, orang yang sudah dipastikan masuk neraka, kemudian dimintakan ampun, nggak pantas. Nggak boleh dilakukan oleh Nabi, nggak boleh pula dilakukan oleh orang-orang beriman yang mengikuti beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat beliau yang sangat rahmat, yang sangat sayang, yang sangat peduli. Dan Allah mengatakan juga apa? Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Subhanallah. Bukan hanya kepada orang Islam, bukan kepada umatnya saja yang khusus, tetapi untuk seluruh alam semesta ini. Sayang sekali. Ya. Bahkan di akhir-akhir beliau akan wafat, beliau merindukan kita semuanya. Beliau merindukan kita semuanya. Apa kata beliau? Ikhwani, saudara-saudaraku, ikhwani, saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, alasna ikhwanakum ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lastum ikhwani walakinnakum ashabi. Kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Maksud Nabi SAW kemudian dijelaskan oleh Nabi, ikhwani alladzina syahidu bi au amanu bi walam yalqauni walam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengar aku, yang mengenal aku, yang beriman kepadaku, walaupun mereka ternyata tidak berjumpa denganku. Apa Nabi katakan? Kita adalah saudara-saudaranya. Siapa yang beriman, walaupun tidak berjumpa, maka Nabi SAW merindukan perjumpaan dengan orang-orang yang beriman, yang tidak berjumpa dengan beliau, tapi tetap beriman dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau SAW. Baik, Nabi adalah orang yang jujur. Disebutkan di dalam hadis tentang sababun nuzul surah Al-Masad. Ya, semua tahu ya surah Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah binasalah dia. Tahukah apa sababun nuzulnya? Sababun nuzulnya Nabi sedang naik Bukit Sofa. Nabi naik Bukit Sofa. Ya, Sofa Marwah itu ya tempat sa'i. Naik Bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW mulai dakwah terang-terangan. Ya sabahah, ini adalah kalimat biasanya untuk digunakan siap-siap perang. Ada musuh yang akan menyerang. Maka orang-orang kafir Quraisy saat itu di Mekah berkumpul di sekitar Bukit Sofa tersebut. Karena Nabi berteriak, Nabi mengeraskan suaranya memanggil kaumnya. Maka kemudian datang di antaranya adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Apa yang dikatakan Nabi SAW di hadapan masyarakat tersebut saat itu? Maka Nabi SAW mengatakan, apabila ada musuh di belakang kita, di belakang jabal ini, di belakang bukit ini, asaddaqtumuni, kalau ada musuh yang siap menyerang nih, di belakang kita, apakah kalian mempercayaiku? Maka semua orang berkata apa? Saddaqnak. Jelas kami akan membenarkanmu, kami percaya padamu. Ma jarrabna minka kadhiba. Kata mereka, ini semuanya mengakui, kami tidak pernah mendapatkan sekalipun kau berdusta. Nggak pernah kami mendapatkan sekalipun kau berdusta. Subhanallah. Jadi Nabi dikenal oleh masyarakat adalah orang yang jujur, nggak pernah bohong. Kalau kita kan kadang-kadang menyampaikan berita, yang benar, gitu ya. Yang benar, serius, sumpah, kan gitu sampai-sampai yang begitu kan kalimatnya.
yakin nih, bener. Kenapa? Karena mungkin kita pernah bohong, jadi orang merasa pernah dibohongi, hilang kepercayaan. Apalagi tukang ngibul, oh, makin nggak percaya lagi. Kalau ada berita dari dia, bohong pasti dah, gitu ya. Ngeprank pasti, apalagi sekarang zaman ngeprank gitu. Nabi tidak demikian. Nabi, semua orang mengenali beliau, hatta orang kafir, hatta orang musyrik, hatta musuh beliau, tetap mengakui bahwasanya Nabi adalah orang yang jujur, nggak pernah berdusta. Kalimatnya sampai apa? Ma jarrabna minka kadziba. Kami nggak pernah dapati sekalipun kau berdusta, nggak pernah. Lalu saat itu Nabi SAW mengatakan, kalau begitu aku datang, aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwasanya aku adalah seorang utusan Allah yang membawa kabar baik berupa surga bagi yang beriman kepadaku dan ancaman neraka bagi siapa yang tidak beriman kepadaku. Lalu apa yang dikatakan Abu Lahab saat itu, tahu atau tidak? Yang dikatakan oleh beliau adalah tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana. Celaka kamu ya Muhammad. Apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Hanya karena ini. Hanya karena engkau menyampaikan adalah engkau seorang Rasul. Tak kiramu perang gitu ya. Alihada jama'atana, apakah kau mengumpulkan kami? Hanya dalam rangka kumpul-kumpul seperti ini, nggak ada manfaatnya. Maka kemudian turun surah Al-Masad. Langsung Allah balas. Allah bela Nabi. Allah balas Abu Lahab. Langsung turun apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah. Sebagai balasan kalimatnya yang sama. Tabban laka ya Muhammad. Celaka kamu ya Muhammad. Dibalas sama Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, dari kisah yang disampaikan ini, kita ingin sampaikan titik poin utamanya adalah Nabi SAW dikenal sebagai orang yang jujur, orang yang benar, orang yang baik, orang yang penuh santun, orang yang akhlak yang mulia. Tetapi mereka kenapa menolak dakwah Nabi? Nah, perhatikan ya, ini penting saya sampaikan. Jadi Nabi dari sejak kecil memang dikenal orang baik, dikenal orang soleh, dikenal jujur, dikenal amanah, cerdas, nggak pernah berbuat zalim, adil, nggak iseng ya. Karena ada ya anak-anak yang iseng gitu. Eh, maka pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah kebaikan-kebaikan Nabi? Jadi kalau Anda, kalau Antuna ingin disukai orang, ikuti Nabi. Nabi dari satu sisi ya, diridhoi, disenangi, digandrungi, banyak fansnya. Itu apa? Jadilah orang soleh. Karena Nabi ketika jadi orang soleh, semua orang suka. Orang kafir, orang musyrik suka. Tapi ingat, ya, ketika Nabi SAW menjadi soleh dan muslih. Nabi itu orang soleh, berarti soleh itu kan kebaikannya untuk diri sendiri dan orang memandangi baik. Muslih, tapi ketika Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, maka Nabi ditugaskan untuk memperbaiki kondisi umat, meluruskan penyimpangan umat. Kalau bahasa sekarang jadi pendakwah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka mau tidak mau ibadah yang mereka biasa kerjakan diperingatkan ini syirik. Yang biasa dilakukan ini ikut nenek moyang ini nggak boleh, ini bid'ah, ini pelanggaran dan lain sebagainya. Maka saat itu Nabi mulai dibenci. Illa qalu sahirun au majnun. Kata Allah apa? Mengisahkan tentang perjalanan dakwah Nabi. Setiap nabi yang diutus itu apa? Pasti dikatakan oleh kaumnya apa? Kalau nggak penyihir, orang gila. Ya, penyihir, orang gila, kemudian pembohong, pendusta. Padahal Nabi jelas dikenal orang cerdas, amanah, jujur. Tapi ketika Nabi berdakwah, menyampaikan Islam, kemudian memberantas kesyirikan, kekufuran, maka mulai dibenci. Maka ketika kita berdakwah demikian, itu sunnatullah. Ya, apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah yang sudah pasti. Bahwasanya orang yang mengikuti jejak Nabi dalam berdakwah, maka pasti akan ada orang yang nggak suka. Pasti ada orang yang benci, pasti ada orang yang jadi rival kita, jadi musuh kita. Selembut apapun dakwah kita, sebaik apapun retorika kita, sesantun apapun cara menyampaikan kita, tetap ada orang yang nggak suka. Karena siapa orang yang paling sempurna dalam berdakwah? Nabi kita SAW tetap ada yang benci, ada yang memusuhi, ada yang memerangi, ada yang bahkan membuat wajah beliau berdarah, ada yang membuat gigi beliau patah. Subhanallah. Bahkan lihat saking sayangnya Nabi ketika berdakwah di kota Taif, kita tahu semuanya beliau dilempari
batu, dilempari kotoran, ditawarkan oleh malaikat, "Wahai Nabi, ini aku penjaga gunung nih. Maukah aku timpakan gunung ini kepada mereka yang menzalimimu, yang menolak dakwahmu?" Maka kata Nabi apa? La'alla, semoga dari balik min warai aslabihim, dari balik punggung mereka ada keturunan-keturunan yu'minuna bi, yang mereka akan beriman kepadaku. Dan ternyata benar. Ya makanya orang umroh sekarang ada apa? Plus city tour kota Taif. Nah, jadi tadinya kota Taif, ya Nabi di sana ditolak dan lain sebagainya. Sekarang menjadi negara yang atau menjadi kota yang Islami. Dan demikian dengan Ibnu Abbas yang di sana, sampai ada masjid yang di sana, ada Masjid Ibnu Abbas ya, di kota Taif itu. Jadi lihat Nabi SAW dikenal baik, dikenal santun, dikenal amanah, dikenal jujur, tetapi ketika berdakwah sebaik apapun tetap dicemooh, dicela, dikatakan gila, dikatakan penyihir, dikatakan pendusta dan lain sebagainya. Baik, kemudian para jemaah sekalian, azani Allah ajma'in, yang berikutnya yang ingin kami sampaikan adalah bahwasanya Nabi membawa berita dari Allah, membawa tata cara beribadah dari Allah. Ya, baik. Jadi Nabi SAW itu membawa apa? Membawa sunnah. Makanya kami ingatkan, lihat ya Allah pernah gandengkan dalam Al-Quran sebentar. Contohnya di dalam surah Al-Jumu'ah ya. Saya lihat dulu sebentar. Di dalam surah Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah. Nah ini ya. Ayat yang kedua. Allah mengatakan apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang telah mengutus di tengah orang-orang yang buta huruf seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatih, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, ini sekaligus yang akan kita bahas ya. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab itu Al-Qur'an, wal hikmah, dan hikmah. Apa itu hikmah? Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya berada di atas kesesatan yang nyata. Jadi para jamaah sekalian, Nabi membawa sunnah. Allah turunkan Alkitab kepada beliau, dan beliau pun membawa apa? Sunnah. Makanya Quran dan sunnah. Di sini kata-katanya apa? Alkitab wal hikmah. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kata para ulama, al-hikmah maksudnya apa? Sunnah. Maka Al-Quran sempurna. Sunnah merinci daripada apa yang tidak ada, atau maaf, apa yang tidak dirincikan dalam Al-Quran. Jadi Quran dan sunnah ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, contohnya sholat, kita nggak akan tahu tata cara sholat Nabi hanya dengan Quran, nggak akan tahu rukunya bagaimana caranya, sujudnya bagaimana. Kalau warka'u wasjudu ada, warka'u marrokein, ya, kemudian wasjudu waqtarib, ada perintahnya. Tapi tata cara secara terperincinya nggak ada kecuali dalam sunnah Nabi SAW. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi itu mengajarkan kepada umat tata cara beribadah dengan benar. Semua dari sholat. Nabi mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kemudian tata cara haji. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara manasik haji umroh kalian. Semuanya dalam hal ibadah, maka harus berqudwah mencontoh Nabi SAW. Makanya syarat ibadah itu akan diterima oleh Allah hanya 2 syarat. Diterima. Ya, ini disebut dengan syurutul qabul. Syarat diterimanya ibadah, yang pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah, yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Karena Nabi diutus untuk ditiru, diteladani. Maka dari itu, ketika para ulama membahas kenapa 2 kalimat syahadatain ini digabungkan, tidak dalam rukun yang terpisah. Contohnya begini, rukun Islam ada 5, kan enggak? Syahadat kepada Allah, syahadat kepada Nabi, yang kedua. Kemudian yang ketiga sholat, yang keempat zakat, yang kelima puasa,
Yang keenam, naik haji apabila mampu. Tidak. Langsung 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu rasuluh. Apa hikmahnya? Karena tidak ada jalan yang akan menghantarkan kita kepada surga kecuali melalui 2 kalimat syahadat ini. Mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa digabungkan? Karena tidak akan sampai kepada jalan Allah kecuali melalui jalan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nggak mungkin sampai kepada bagaimana kita cara beribadah mentauhidkan Allah, beribadah dengan baik kepada Allah kecuali melalui jalan konsekuensi daripada kalimat syahadat yang kedua, yaitu mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan utusan Allah yang wajib diteladani, yang wajib diikuti. Maka beliau lihat tugasnya di surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua apa? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, kepada kita semuanya ayat-ayat Al-Quran, wa yuzakkihim, dengan tujuan apa? Mensucikan mereka dari zaman kebodohan menuju zaman pengetahuan, dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya, ya, dari zaman kesesatan menuju jalan hidayah, dari jalan yang menghantarkan dan mendekatkan kepada neraka menjadi jalan yang menunjukkan kepada surga. Sebagaimana Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, tidak ada satu jalan yang akan menghantarkan ke dalam surga kecuali aku sudah jelaskan untuk diikuti. Ya. Dan tidak ada satu jalan yang akan menghantarkan ke dalam neraka, maka aku sudah peringatkan manusia untuk tidak ikuti jalan tersebut. Semuanya sudah jelas. Ya. Rasul juga mengatakan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa bainahuma umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. Dan Nabi perintahkan untuk kita jauhi yang samar itu. Yang jelas-jelas halal saja. Kemudian apalagi tugasnya? Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan. Selain membacakan ayat-ayat, mengajarkan Alkitab, wal hikmah, dan hikmah sunnah. Walaupun sebelumnya mereka berada di atas kesesatan yang nyata. Itu kalimat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu karena memang beribadah kita harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Baik, yang terakhir, inti dakwah Rasulullah SAW dan mengenal beliau sebagai seorang Rasul terakhir. Baik. Para jemaah sekalian, azan ya Allah kemajmain, inti dakwah ini bukan Rasul saja, bukan Nabi kita Muhammad SAW saja, tetapi inti dakwah para Rasul semuanya itu apa? Dakwah tauhid. Ya, malakum min ilahin ghairi. Adakah ilah selainku untuk berhak yang kalian sembah? Itu semua para nabi, para rasul berdakwah kepada kaumnya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengesahkan Allah, untuk meninggalkan kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan berbagai macam sekutu-sekutu yang disembah selain Allah. Itu inti dakwah Nabi SAW. Walaupun dalam hadis dikatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, betul itu. Aku tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi seolah-olah Nabi itu berdakwah tujuannya adalah memperbaiki akhlak umat. Betul. Tapi bukankah akhlak yang paling utama akhlak kita kepada Allah? Ya, jelas. Yang paling pertama adalah yang perhatikan akhlak adalah akhlak kita kepada Allah. Dan salah satu akhlak kepada Allah dari seorang hamba kepada Allah adalah dengan mentauhidkannya dan tidak berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Nah, ini inti dakwah Rasulullah SAW. Makanya Nabi di fase Mekah selama 13 tahun. Ini Nabi kan diutus menjadi seorang Nabi, seorang Rasul di usia 40 tahun. Ya. Menjadi seorang Nabi dalam firman-Nya, ya ayyuhal muzammil. Ketika Nabi dapat wahyu itu, kemudian gemetar, ketakutan, begitu ya. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kemudian menjadi seorang Rasul kapan? Turun Al-Mudaththir. Ya, maaf. Ketika menjadi seorang Nabi, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian menjadi seorang Rasul, kalimat ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir. Berdiri dan ingatkan manusia, fa'andzir. Maka menjadi seorang Rasul. Nah, di sini para jemaah sekalian, azan ya Allah ajma'in, ketika di fase Mekah 13 tahun dan 40 berarti 13 tahun 53 ya. Itu dakwahnya semuanya tauhid, belum ada syariat sholat, haji dan lain sebagainya. Dakwahnya tauhid, 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 tauhid. Ada orang sekarang yang menyepelekan tauhid ya.
Ini kekeliruan karena itu inti dakwah para nabi dan para rasul agar semua umat itu hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah sedikit pun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian ketika fase Madinah barulah ada syariat-syariat, ada sholat, ada puasa, ada zakat, dan sebagainya. Tapi intinya adalah dakwah, tauhid. Bahkan 5 hari, ini lihat, perhatikan. 5 hari sebelum Nabi SAW meninggal, Nabi masih memperingatkan umatnya agar meninggalkan syirik. Apa itu? La'anallah al-Yahud, kata Allah. Terlaknat orang-orang Yahudi, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Nah, memperingatkan apa? Wa annal masajida lillah. Bahwasanya masjid itu milik Allah. Nah, boleh seorang itu mempersembahkan ibadahnya untuk selain Allah. Karena masjid itu milik Allah. Ibadah itu hanya untuk Allah, kepada Allah saja. Maka nggak boleh kepada yang lain. Itu sampai sebelum wafatnya masih dakwah tauhid. Demikian Allah juga mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini dakwah tauhid. Katakan oleh Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin. Ya, baik. Dan Nabi SAW adalah nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya ba'di, kata Rasul, maka tidak ada nabi setelahku. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi, "Lauka nabiyyun ba'di", seandainya ada nabi setelahku, lakana Umar, maka yang pantas jadi nabi adalah Umar. Tapi la nabiyya ba'di, tetapi tidak ada nabi lagi setelahku. Wa ana khataman nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Dan aku penutup para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik para jemaah sekalian, di akhir kajian kita ini, sebelum nanti kami serahkan ke MC, orang bilang apa? Tak kenal maka tak sayang. Itu dari satu sisi betul. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mengatakan cinta kepada Rasul sedangkan kita nggak mengenal Rasul? Bohong itu. Kata orang, tong kosong nyaring bunyinya, cuma ngomong doang. Dia cinta sama Rasul, dia nggak mengenal Rasul. Bagaimana akan mengikuti jejak Rasul sedangkan dia nggak kenal Rasul? Sejarahnya tidak dibaca, istri-istri beliau itu harus dibaca kisahnya, sahabat-sahabat beliau, perjuangan beliau, dakwah beliau, jihad beliau, bagaimana keseharian beliau, bagaimana sikap beliau, dan lain sebagainya. Maka kemudian yang kedua, tak kenal maka ta'aruf. Ya. Tak kenal maka kenali, pelajari. Bahkan Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala, beliau bahkan menyebutkan di dalam kitabnya Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah iman dan berkurang iman. Salah satu penyebab bertambahnya iman yaitu apa? Ilmu yang bermanfaat. Dan salah satu poin yang disebutkan oleh beliau, ilmu yang bermanfaat yang bisa menambah, menggugah iman adalah mempelajari sirah Nabi, mempelajari perjalanan kehidupan Nabi SAW. Coba baca, maka akan menambah iman. Bagaimana sayangnya Nabi. Nabi ketika dilempari berdarah, beliau mengatakan apa? Allahumma gfirli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, maafkan kaumku ya Allah, mereka enggak tahu ya Allah. Lihat bagaimana Nabi sayang kepada umat. Coba kalau kita azab ya Allah, kutuk dia ya Allah, hancurkan ya Allah, binasakan ya Allah. Tapi Nabi, ya Allah ampuni mereka ya Allah. Mereka enggak tahu apa-apa ya Allah. Barangkali ada orang beriman, kalau mereka enggak beriman, mungkin anak keturunan yang beriman. Kayak ini lihat ya, pelajari sirah Nabi akan menambah keimanan kita, menambah sayang kita, dan bukti cinta kita kepada Allah dengan kita mengikuti Nabi. Nah, mengikuti Nabi dengan cara kita belajar sirah. Qul in kuntum tuhibbunallah, dalam surat Ali Imran, fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah, katakan kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sekilas karena bicara tentang mengenal Rasulullah SAW itu ya tidak bisa singkat ya, harus berpart-part gitu ya, bertahap ya, dan terus dibaca, dan banyak buku rekomendasi seperti karya Imam Tirmidzi ya, Syama'il Nabi, tentang fisik Nabi, kemudian Ar-Rahiq Al-Maktum ya, kemudian karya Syekh Al-Mubarakfuri ya, juara dunia saat itu ketika menceritakan tentang sejarah Nabi dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
kami kembalikan kepada moderator, silakan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Alhamdulillah telah kita simak dan catat bersama ilmu dari Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhtari, hafizahullah ta'ala. Kita sampaikan bersama jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz. Taib, min samhatikum ya Ustadz, apakah memungkinkan untuk melanjutkan ke sesi tanya jawab? Ya, silakan, masih ada mungkin 5-10 menit ya. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik, Ummah dan akhwat sekalian, melanjutkan ke agenda berikutnya, sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh co-host. Kepada co-host, dipersilahkan. Nah, Ustazah, syukron. Baik, langsung masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya langsung, boleh menggunakan fitur raise hand dan boleh juga menulis di kolom chat. Baik, udah ada raise hand dari Uhti Preti. Tafadholi jika ingin bertanya langsung pada Ustadz. Baik, jazakillah khairan kasiran Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mohon izin bertanya. Semoga Ustadz dan tim dakwah salaf selalu dalam lindungan Allah, dalam Amin. keadaan sehat walafiat. Amin. Ustadz, saya qadarullah tinggal di Bandung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika diingatkan kembali nih di dakwah salaf tentang tauhid, qadarullah, kami sebetulnya kami sudah berikhtiar dalam hal ini tidak memilih yang itu ya untuk pemimpin kami gitu. Qadarullah, Ustadz, yang terpilih justru menggembar-gemborkan yang sama sekali melenceng dari yang ilmu kami kami pulung-pulung gitu ya Ustadz. Kalau kami masih pemulung ilmu gitu ya, itu sangat bertentangan dengan tauhid. Nah, kami sebagai warga di Jabar 1 ini bagaimana harus bersikap, ikhtiar kan sudah mungkin tinggal bertawakal. Tapi untuk kami ini kan kalau yang namanya azab itu Ustadz akan merata pelakunya atau tidak gitu ya. Nah, kami di sini untuk berikrar kepada Allah dan kami tidak dalam masuk bagian ini. Dan qadarullah ya, saya juga pernah lihat di TikTok gitu Ustadz. Sudahlah ada namanya tuh apa ruwat gitu ya. Saya lihat wah udah itu sih udah jelas ya gitu Ustadz, pemelencengannya. Cuman memang tidak diakui. Kalau ya insya Allah sih walau alam bisawab ya gitu Ustadz ya. Kalau yang dari gejala-gejala itu saya lihat sih itu udah masuknya ke Sunda Wiwitan gitu ya, kayak keyakinan-keyakinan itu. Nah, saya sebagai ibu dan ya mungkin nanti dari lingkup kecil atau apa nanti ya insya Allah kita juga sebarkan lagi dengan tapi bagaimana caranya supaya kita itu dapat kokoh gitu dalam hal tauhid dalam kondisi yang sekarang ini ya namanya yang sudah melenceng dari pemimpin kita dari kadar tauhidnya gitu Ustadz. Mungkin itu aja Ustadz, mohon pencerahannya. Jazakallah khairan kasiran Ustadz. Oh iya. Baik, mungkin saya langsung jawab ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ya, pertama Ibu juga harus tahu, saya sebetulnya asli Bandung juga dan KTP saya masih Bandung. Saya orang Cileunyi. Cuma domisilinya di Bogor gitu ya. Dan memang sudah 8 tahun di Bogor, tapi masih suka ke Bandung. Kakak masih di Bandung, paman, bibi, saudara-saudara di Bandung. Tapi intinya ini kan yang Ibu tanyakan saya paham, intinya Jabar ya, bukan Bandung saja. Saya juga pertama saya nggak berpartisipasi dalam demokrasi karena tanggung jawabnya besar ya. Kemudian mungkin saya pandang dari sudut agama ya, karena kita belajar di sini tentang agama. Pertama, kita tidak perlu terlalu khawatir berlebihan. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan kita ingat ya, pemimpin itu terpilih, itu juga atas kuasa Allah. Pemimpin itu jatuh, itu juga atas kuasa Allah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau memberikan kerajaan, kepemimpinan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi memang ini sudah kehendak Allah. Wa tanzi' dan engkau mencabut kepemimpinan, kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Jadi kalau ada orang yang lengser, itu pun atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Dan ingat kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Maka pertama tidak perlu
tidak harus kita terlalu khawatir, tetapi waspada, jaga-jaga, memperdalam ilmu agama penting. Maka dari itu, betul apa yang tadi Ibu sampaikan, bahwasanya azab itu akan merata sekalipun di sana ada orang soleh. Dan ini dinyatakan oleh ketika ditanya Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, anuhlak wa fina solihun. Wahai Rasulullah, apakah kita bisa binasa sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang soleh? Apa kata Nabi? Naam, idza kathural khabath. Ya, kalau kekejian, kalau keburukan, kalau kemaksiatan sudah merajalela, sudah merata, maka orang-orang soleh pun terkena. Tapi ingat, dampak dari musibah bisa mengena, tapi itu di dunia. Di akhirat tetap tidak. Ya, di akhirat yang celaka adalah orang yang mengikuti kemungkaran, yang melakukan kemungkaran, yang menyetujui kemungkaran, yang mendukung kemungkaran. Adapun yang mengingkari, yang berdakwah benar, yang belajar, yang berusaha menghindar, mereka mungkin kena dampak imbasnya, mungkin itu di dunia, tapi tidak nanti di akhirat. Karena yang paling penting kita ini adalah memang keselamatan dunia akhirat kita cari, tapi yang paling penting adalah selamat akhirat. Karena di dunia ini bukan tempat abadi kita. Maka dari itu yang saya sarankan terus belajar memperkokoh tauhid, ya, mengingatkan dan mengajak. Ini tugas kami sebagai dai juga semakin banyak PR-nya. Makanya saya alhamdulillah dakwah di mana-mana tentang tauhid mengingatkan umat manusia. Ya, walaupun tidak boleh, ya, Ahlus Sunnah kan tidak menjelekkan pemimpin di khalayak ramai begitu ya. Tapi dakwah tauhid kita katakan ya tanpa menyebut nama nggak boleh ya, misalnya seperti buat patung ya sebagai ikon dan lain sebagainya, kemudian mengikuti agama nenek moyang, mengikuti adat yang menyalahi syariat Islam, kita dakwahkan terus. Kita dakwahkan terus. Dan pemimpin adalah cerminan rakyat. Berarti kita bisa mengambil sebuah hikmah. Berarti masih banyak rakyat kita yang rusak. Sehingga muncullah pemimpin yang kurang baik atau rusak. Ya. Dari itu, sebagaimana dakwah Nabi lihat tadi. Nabi apakah dakwah langsung teriak-teriak kepada raja? Tidak. Dakwah Nabi dari rumah ke rumah. Dari personal ke personal. Dari individu kepada individu. Bidnillah ta'ala ya. In tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gentar, jangan khawatir, tetap jalankan, tetap ikhtiar, tetap berdoa. Yang paling penting kita selamat urusan agama dan akhirat kita. Dan sebagaimana hikmah yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun juga, mahmaka haulaka. Bagaimanapun kondisi sekitarmu, kun sabitan. Tetaplah engkau menjadi orang yang tegar, menjadi orang yang kokoh, menjadi orang yang sabit, yang tetap di atas kebenaran. Sebagaimana yang diambil faedah ini dari kata-kata apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ya silakan itu mau sunawiwitan, mau apa silakan itu urusan kalian. Waliyadin, tapi aku punya agama, aku punya prinsip, aku punya sesuatu yang harus aku pegang, aku jaga, itu berkaitan dengan akidah dan agama kita. Ya, itu barangkali jangan lupa berdoa ya, berlindung dari kesyirikan. Karena Nabi Ibrahim pun yang seorang nabi tetap berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhi aku, hindarkan aku ya Allah dan anakku dari menyembah berhala. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Semoga jawabannya bisa membantu ya tadi dari pertanyaan Utinya. Baik, untuk selanjutnya, jika masih ada pertanyaan boleh, masih sedikit ada waktu ya Ustaz. Yang ingin bertanya, tafadhali. Boleh langsung bertanya pada Ustadz atau melalui kolom chat, tafadhali. Sepertinya belum ada Ustadz. Izin Ana bertanya sedikit Ustadz sambil menunggu yang lain. Silakan. Ustadz Afan, di lingkungan Ana kan baru di sini. Qadarullah di lingkungan sini masih terbiasa melakukan hal-hal yang mungkin ada syirik dan juga bid'ah gitu. Nah, untuk Ana yang baru di sini sering diajak gitu, suka diajak gitu, misalkan ikuti acara-acara bid'ah. Itu kadang agak nggak enak Ustadz menolaknya. Nah, itu selama ini kami cuma bisa menghindar, belum bisa menolak langsung. Nah, itu bagaimana Ustadz? Karena nggak mungkin kita menghindar terus kalau kami tinggal di sini. Mohon bantuannya Ustadz, gimana kami menghadapi lingkungan di sini. Syukran Ustadz.
Baik. Nah, sebetulnya di zaman kita sekarang ini tidak seberat di orang tua kita ya, yang lingkungannya biasanya dakwah sunnah belum tersebar sebagaimana sekarang. Orang masih banyak yang belum tercerahkan. Sekarang yang digaungkan toleransi ya kita sebetulnya bisa berdalil dengan itu ya. Saya punya pemahaman, ada punya pemahaman yang masing-masing. Walaupun penyampaiannya harus hati-hati gitu ya. Memang betul kita agak sulit ya ketika kita berada di lingkungan tersebut. Maka kalau kita khawatir agama kita bisa rusak dan kita mampu pindah, karena kan hijrah itu masih berlaku sampai hari kiamat gitu ya. Berlaku. Tidak pada zaman Nabi saja dari kota Mekah menuju Madinah, tapi berlaku sampai sekarang. Kita berpindah dari lingkungan yang tidak baik menuju lingkungan baik, dari yang buruk kepada yang baik, itu masih berlaku. Nah, kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu ya harus pindah rumah, harus pindah ini, maka sesuai dengan kemampuan kita. Kita menolaknya baik-baik atau tadi dengan cara menghindar, sehingga lama-kelamaan mereka akan paham kalau kita memang punya beda paham, tapi jangan ditunjukkan kalau kita seolah musuh bagi mereka. Ya, artinya apa? Kalau ada acara-acara yang sifatnya mubah, sosial, kita tunjukkan kalau kita berada di depan, berada di barisan terdepan. Ada misalnya yang meninggal, kita ikut mandikannya, ya, atau kita ikut nyumbang, kita ikut kasih kemudahan, ada acara apa kita dukung. Nah, jadi mereka tahu, oh, orang ini nggak eksklusif gitu ya. Semua kegiatan dihindari, semua kegiatan ditinggalkan. Jangan-jangan dianggap kafir semuanya nih orang kampung sini oleh dia. Tidak seperti itu ya. Jadi ya betul, mau tidak mau dihindari. Karena kalau kita masuk, ya kita berdosa. Ya, dihindari, kemudian disampaikan dengan baik-baik, dan sarannya adalah tadi ya. Ini kami alami juga ya, pengalaman ini kan dialami banyak orang sebetulnya ya. Kayak saya misalnya diundang tahlil atau diundang apa, maka ya saya datang di awal, nggak ikut acaranya, dalam rangka apa, ziarah aja, takziah ya, atau setelahnya, setelah mereka selesai acara, nggak ikut di dalam acara-acara yang melanggar syariatnya. Ya, seperti itu mungkin salah satu solusinya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, jazakallahu khairan, insya Allah sangat membantu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz. Waktu juga sudah mepet, mungkin Ustadz masih ada kekurangan lain. Untuk selanjutnya, Ana serahkan kembali ke host. Tafadhol Ustazah. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan ya Ustadz atas jawaban-jawabannya. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Semoga semakin menambah pemahaman kita semua. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan ahsanal jaza wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari atas ilmu dan waktu yang telah beliau berikan. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla serta bermanfaat bagi kita semua. Dan Amin. Kita dapat kembali berjumpa dalam majelis ilmu selanjutnya nggih, untuk kembali menerima ilmu dari beliau hafizahullah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada Al-Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari untuk melanjutkan ke keperluan dan kepentingan yang berikutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan apabila berkehendak untuk meninggalkan ruang Zoom. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jazakallahu khairan katsiran, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Dan terutama ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menggugah iman kita, menambah iman kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi umat yang ittiba kepada sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu Iya, fiik. ya, saya ingin keluar. Baik, Ummah dan akhwat sekalian, menuju ke sesi berikutnya, alhamdulillah adalah sesi kuis dan door prize Ummah dan akhwat sekalian.
Baik, insya Allah pada sesi ini akan ada 2 pertanyaan bagi ummahat dan akhwat. Ya, habis kajian gagal. Baik, mohon maaf ummahat dan akhwat sekalian. Kembali kita lanjutkan. Insya Allah pada sesi ini akan ada 2 pertanyaan. Bagi ummahat dan akhwat yang ingin berpartisipasi menjawab pertanyaan, bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu ya. Jadi nanti insya Allah akan kita pilih dari yang paling dahulu menekan tombol raise hand. Baik, insya Allah kita bersiap-siap nih. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Baik, Ana izin membacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ummahat dan akhwat sekalian. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand ya dari Preti. Masya Allah, Preti. Masya Allah. Tafadhali Preti. Bismillahirrahmanirrahim. Awal dari itunya dakwah Rasulullah itu menyampaikan risalah, yang utama itu adalah tauhid, kemudian setelahnya itu akidah, akhlak, dan tata cara ibadah ya selanjutnya. Itu mungkin ya Ustazah. Ya, jazakallah khairan katsiran. Iya, Ana izin mengulang ya, mengulang dari jawaban tadi. Jadi tugas utama dari Rasulullah adalah dakwah, begitu nggih? Iya, Ustazah. Insyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, bagaimana ini dari panitia? Mungkin sudah tepat nggih untuk jawabannya? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik untuk Preti, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Preti mungkin bisa menghubungi salah satu co-host nggih untuk nanti konfirmasi door prize-nya. Masya Allah. Barakallahu fiik, jazakillah khairan Preti, Masya Allah. Amin, Baik. Ustazah. Wa jazakillah khairan katsiran wa fiik barakallah. Insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir nggih, ummahat wa akhwat sekalian. Dan Masya Allah sebenarnya ini murojaah nggih. Kita siap-siap terlebih dahulu. Kalau tadi di pertanyaan pertama sudah ditanyakan apa itu tugas dari Rasulullah SAW, maka di pertanyaan yang kedua masih sama nggih, yang ingin menjawab bisa raise hand. Nanti cepet-cepetan. Pertanyaannya, sebutkan inti dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand dari Sisil. Masya Allah. Tafadhali Sisil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ana lagi kurang sehat jadi suaranya hilang. Inti Masya Allah. dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah tauhid ya, Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagaimana panitia? Amin, Ustazah. Nah, Ustazah, betul Masya Allah. sekali. Sahih nggih? Tauhid. Masya Allah, barakallahu fiik. Allah, jazakallah khairan, Ustazah. Masya Allah. Dan tentu saja syafakillah. Semoga juhudnya untuk hadir di kajian pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla nggih, meskipun dalam kondisi. Amin. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah ummahat dan akhwat sekalian, itu tadi nggih 2 pertanyaan kita pada pagi hari ini, dan jazakumullahu khairan untuk 2 ummahat yang sudah sangat bersemangat nggih untuk berpartisipasi dalam sesi kuis dan door prize pada pagi hari ini. Kepada 2 ummahat tadi, yang pertama ada Preti dan yang kedua ada Sisil, bisa menghubungi co-host, bisa
Di sini ada Meti atau co-host yang lainnya untuk konfirmasi door prize. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung kegiatan Ummahat dan Akhwat sekalian. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ummahat dan Akhwat sekalian yang telah hadir pada kajian online mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla dan ilmu yang bermanfaat baik bagi diri kita, orang di sekitar kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan maupun hal-hal yang dirasa kurang berkenan. Sampai jumpa di majelis-majelis ilmu berikutnya bersama dakwah salaf muslimah. Dan marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Jazakumullah khairan.